Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru, wakil khusus kepada rekan kami yang mengikuti Sawar Berita Kabupaten Brebes Angkatan 10 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan yang cukup nyaman ini dalam rangka mengikuti kegiatan di Sesidensi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh rekan kita CGP yang ada 10 Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita bisa bersama-sama mengikuti sampai akhir sehingga kita akan memperoleh gambaran-gambaran ilmu bagaimana penerapan budaya positif agar di sekolah kita ini bisa menerapkan, mengimplementasikan dengan baik. Untuk itu saya selaku kepala sekolah mengharapkan kita bersama-sama dalam kegiatan ini fokus bagaimana kalau kita menerapkan yang di sekolah kita supaya bisa. Kemudian apabila hal-hal mungkin kita perlu ditanyakan, mari kita bertanya kepada CGP dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPDC. Kemudian juga akan disampaikan tentang budaya positif ini oleh Bapak Iman Subhi SPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita ikuti bersama-sama kegiatan ini dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya monggo langsung saja kepada Ibu Ratna untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Kalideres 1 Bapak Ismail SPDSD, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu rekan guru di SD Negeri Kalideres 1 yang hari ini berbahagia, cerah ceria, kuning semua ya Bapak Ibu ya. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Untuk menguji semangat Bapak Ibu, saya punya dirinya ya. Dirinya sederhana saja. Kalau saya bilang Kalideres 1, jawabnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, siap? Kalideres 1, luar sekali lagi. Kalideres 1, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan atas kesempatannya
di sini saya Ratna Pramita Dewi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes yang akan menyampaikan penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ya, boleh saya buka dengan pantun Bapak Ibu? Jangan lupa cakep. Nenek-nenek pakai sepeda, sayang giginya ontong semua. Mari awali presentasi dengan doa agar acara lancar jaya. Ya, saya persilakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu 8 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, kita tahu ya, kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka, ya. Kurikulum baru dari kementerian sekarang adalah kurikulum merdeka. Seperti yang kita tahu, kurikulum merdeka ini ada banyak hal yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama perbedaannya adalah dari teori revolusionernya, pencetusnya. Biasanya kita membuat pemerintah ya, membuat kurikulum itu menggunakan tokoh-tokoh dari luar. Seperti yang kita pelajari kita saat kuliah kemarin ya, seperti teori Vygotsky, Piaget. Tapi dalam kurikulum merdeka kita berpusat atau kita menggunakan teori dari tokoh nasional. Siapa Bapak tahu? Ki Hajar Dewantara, betul sekali. Saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga belum tahu Bapak Ibu. Ternyata Ki Hajar Dewantara yang lahir berabad yang lalu ya dari kita ya Bapak Ibu ya. Ternyata pikirannya itu bisa menuju ke masa depan. Sekarang masih bisa kita terapkan dalam kurikulum tahun 2024. Itu saya sangat kagum sekali. Maksudnya pemikirannya itu sudah maju ke depan. Padahal kita punya potensi. Orang Indonesia itu pintar-pintar Bapak Ibu. Tapi mungkin belum ada kesempatan atau belum ditemukan ya. Jadi ini untuk motivasi juga buat kita. Kita itu tidak kalah dari tokoh luar. Buktinya saja kurikulum merdeka ingin menggunakan filosofinya Ki Hajar Dewantara yang lahir tahun 1800-an. Itu sudah berabad yang lalu. Tapi pemikirannya cocok sekali dengan pembelajaran saat ini. Yang namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini membedakan karakteristik anak. Setiap anak itu mempunyai kemampuan, mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi kita sebagai guru itu menyiapkannya juga berbeda. Ada yang namanya diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu berarti materi pembelajaran setiap anak itu berbeda Bapak Ibu. Ada beberapa jenis
jenis gaya belajar anak. Sekarang tambah lagi jadi 4 ya. Kemarin saya kayaknya masih 3, yaitu kinestetik, auditory, visual, dan sekarang read or write. Kinestetik itu lebih banyak anak yang suka bergerak, yaitu tidak bisa aktif di kelas, itu tipe kinestetik. Tipe visual dia yang suka menonton, ya, suka menonton dari dia mencari sendiri dari sumber-sumber yang dia yakin itu dia mencari sendiri. Tipe auditory dia yang suka mendengarkan. Ada ya, saya juga kayaknya tipe auditory. Saya belajar kalau cuma membaca saja saya nggak mudah, tapi kalau saya rekam suara saya itu saya ulangi berulang-ulang itu bisa masuk. Saya masuk auditory. Ya, yang terakhir adalah read or write, yang suka baca tulis, yang suka menulis dulu baru paham, itu masuk read or write. Jadi kita sebagai guru itu harus menyajikan konten yang berbeda agar mereka juga membutuhkan mendapatkan kebutuhan mereka, ya. Yang kedua adalah diferensiasi proses pembelajaran dari keempat model gaya belajar itu juga berbeda-beda. Ada yang disajikan dengan video, ada yang disajikan dengan misalkan makalah, ya, ada yang disajikan dengan bahan praktek. Itu kinestetik cocok sekali dengan bahan-bahan praktek. Ada juga diferensiasi produk. Kalau diferensiasi prosesnya berjalan, produknya juga akan berbeda. Contohnya kemarin saya berdiferensiasi pernah membuat pembelajaran berdiferensiasi yang visual itu menggunakan laporan publik, yang kinestetik itu laporan percobaan, yang auditory itu menggunakan visual menggunakan gambar. Jadi mereka produknya juga berbeda-beda berdasarkan gaya belajar masing-masing. Dan kurikulum Merdeka ini juga tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa saja Bapak Ibu? Kelihatan? Ada lagunya ya? Tahu lagunya? Belum. Kita nyanyi dulu ya, biar sudah tidak ngantuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Boleh kita coba Bapak Ibu? Kayaknya lebih abal berdiri, silahkan berdiri. Kita sambil tepuk tangan, jangan kalah sama anak-anak ya Bapak Ibu ya. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, perubahan untuk kita semua. Supaya tidak ubah diri di lagu, tolong dinyanyikan di kelas Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita hafal. Kalau pakai lagu, insya Allah mereka akan cepat hafal. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu berarti konsep yang kita yakini tapi belum tepat, ya. Kita yakini tapi saat ini itu dianggap tidak tepat. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita banyak berkeyakinan kalau guru itu bisa mengontrol murid, ya. Kita mengatur mereka itu bisa efektif, padahal itu tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang bisa mengontrol seorang manusia itu dari diri mereka sendiri, ya. Jadi kita orang lain bagi siswa, kita orang lain, ya.
itu tidak bisa mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Kita menggunakan pujian, kita menggunakan hadiah, kita menggunakan reward ya, berbagai jenis reward itu ternyata itu tidak cukup efektif pada zaman sekarang untuk menertibkan atau mendisiplinkan murid. Selanjutnya, ilusi, kritik, dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saya jujur saja Bapak Ibu sebagai guru juga masih melaksanakan ini ya, hukuman dan membuat rasa bersalah. Kadang-kadang guru kecewa sekali dengan kamu, kenapa nggak mengerjakan? Guru kecewa sekali dengan kamu, kenapa kamu terlambat sekolah? Itu ternyata tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa Bapak Ibu. Itu hanya akan menurut penelitian ya, akan membuat luka di hati katanya ya. Selanjutnya, ilusi tentang orang dewasa itu berhak memaksa. Kita kebanyakan ya berkeyakinan kita dewasa, kita sudah umurnya sudah banyak, lebih pengalaman itu lebih baik lah seperti itu ya, bisa mengontrol siswa, bisa bisa mengontrol siswa dalam hal pendisiplinan murid. Padahal mereka adalah manusia juga ya Bapak Ibu ya, yang punya pengalaman dan punya nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah karena miskonsepsi tersebut sekarang muncullah paradigma pendekatan teori kontrol yang sebelumnya adalah paradigma yang kita gunakan adalah stimulus respon. Nah, apa bedanya kedua ini? Keduanya yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama itu dalam stimulus respon, tetapi pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda, satu orang dengan yang lain itu berbeda kebutuhannya ya. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada saat sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Pada saat sekarang atau teori kontrol itu model berpikir menang-menang atau win-win solution. Mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Titik disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita kan percaya ya Bapak Ibu ya, masih sering dilakukan hukuman sih ya, mungkin hukuman ringan saja, tapi imbalan dan penghargaan masih sering kita lakukan. Dan ternyata dalam paradigma baru ini imbalan dan penghargaan itu tidak cukup efektif dalam mendisiplinkan siswa. Disiplin tadi adalah tanggung jawab diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini itu benar.
nilai yang kita yakini benar pada masyarakat tertentu dengan masyarakat lain itu berbeda nilai-nilai kebajikannya. Kira-kira ada yang bisa memberitahu saya nilai-nilai kebajikan di sini? Contohnya apa? Gimana Pak Ina? Jujur. Apalagi nilai yang kita yakini benar itu loh Bapak Ibu. Apalagi tanggung jawab, betul sekali Bika. Ada lagi banyak loh yang kita yakini benar, ini itu benar. Apalagi jujur, ribut kan? Datang tepat waktu, selanjutnya ada lagi banyak sekali yang kita yakini benar ya. Tadi jujur, tanggung jawab, tepat waktu, terus apalagi ikhlas, beriman ya. Beriman juga nilai-nilai kebajikan yang kita yakini kebenarannya itu nilai yang benar. Terus gotong royong mungkin ya, itu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini pada masyarakat kita. Belum tentu masyarakat lain juga meyakini itu benar. Jadi nilai-nilai kebajikan satu daerah dengan daerah yang lain itu tidak sama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tadi mengenai punishment dan reward ya, hukuman dan hadiah itu dianggap sebagai motivasi eksternal dari seorang manusia ya, tidak hanya murid. Tapi kita sekarang bicara di sekolah, disiplin positif di sekolah, jadi kita objeknya adalah siswa atau murid. Jadi hadiah dan hukuman itu adalah motivasi dari luar. Mungkin mereka bisa jika kita kasih hadiah, yang rajin belajar kita kasih hadiah, yang selalu hadir tepat waktu kita kasih hadiah. Tapi itu bersifat sementara Bapak Ibu. Ketika kita tidak menyediakan hadiah lagi, siswa akan berpikir bahwa untuk apa sih saya datang tepat waktu lagi sudah tidak ada hadiah. Itu bersifat seperti itu ya Bapak Ibu, kecanduan istilahnya seperti itu. Jadi kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa itu harus memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Mereka harus sadar sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya bagaimana kita akan bahas nanti. Ya, tadi saya sudah bahas sebagian tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini kita sudah kenal tadi ya profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup ya, ini nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup atau life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kali ini satu. Ulangi ya. Kali ini satu. Luar biasa, kita harus selalu luar biasa. Ya, selanjutnya Mas. Kebutuhan dasar manusia. Kita sering bertanya-tanya kenapa sih orang itu selalu berperilaku buruk ya. Ada kenapa sih anak ini selalu berperilaku
menyimpang dari teman-teman yang lain, ternyata inilah jawabannya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata mereka menyimpang itu karena kebutuhan mereka itu ada yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kita bahas sekarang. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang mungkin kita kasus-kasus sekarang ya, banyak pencurian, perampokan. Kira-kira kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi apa Bapak Ibu? Ekonomi ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini tadi mencuri, perampok ya, karena mereka merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dan mereka ingin bertahan hidup sebenarnya. Bertahan hidup ini meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang. Itu meliputi kebutuhan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya penguasaan. Ini meliputi kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, kita sering menemukan kasus di kelas ya, ternyata anak itu butuh kasih sayang, orang tuanya tidak ada di rumah sehingga dia pengen diperhatikan lebih oleh pak guru-gurunya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan perilaku yang menyimpang ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia kebalikannya ya menurut saya. Tadi menyimpang sekarang berbuat baik itu pasti ada motivasinya atau ada tujuannya dia berbuat seperti itu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan di SD ini ada aturan apabila tidak memakai seragam akan membersihkan lapangan misalkan. Nah itu motivasi anak setiap hari itu berseragam, tapi mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini seseorang yang melakukan perbuatan, tapi dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ingin misalkan saya datang pagi ini dipuji kepala sekolah misalkan ya, itu juga termasuk berperilaku tujuannya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah ini yang paling ideal ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bicara baik atau buruk, inilah yang paling ideal. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya katakan ini paling ideal, tapi yang paling sulit ya. Ini yang paling ideal, tapi yang paling sulit. Kita menuntut siswa untuk memiliki motivasi intrinsik. Sebaiknya kita dulu yang punya motivasi dalam diri kita sendiri ya Bapak Ibu, agar kita selalu menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswi kita. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah menukik pada cara restitusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid tidak dilibatkan,
bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis ya. Masih ada yang memberikan hukuman pada siswa-siswanya Bapak Ibu? Masih, saya juga masih Bapak Ibu. Walaupun itu hukumannya saya masih. Tapi setelah mempelajari restitusi ini, ya mungkinlah ya kita beralih. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan restitusi ini sehingga siswa-siswi kita bisa menciptakan budaya positif di SD Kaligiri 1 kita ini. Kaligiri 1? Tidak ada yang ngantuk ternyata. Selanjutnya adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Beda dengan hukuman, konsekuensi adalah sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman sikap guru selalu memonitor murid. Ini sudah disepakati antara guru dan murid, seperti tadi saya bahas di depan ya, yang tidak pakai seragam pada satu pelajaran misalkan akan bersihkan lapangan. Itu kan sudah disepakati murid ya. Murid dari rumah pun sudah tahu saya tidak berseragam, wah nanti saya di sekolah akan dihukum. Berarti mereka sudah tahu, tapi ini tidak efektif Bapak Ibu, kurang efektif. Dan yang paling efektif menurut kurikulum Merdeka ini adalah yang terakhir, yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu restitusi? Harus karena ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi ini kita membenarkan dulu tindakan mereka Bapak Ibu. Kita mengelompokkan dulu tindakan mereka ini karena apa sih? Karena kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Setelah kita tahu, kita ajarkan mereka, kita arahkan mereka agar mereka menyadari sendiri bahwa itu sebuah kesalahan tanpa dihukum ya Bapak Ibu ya. Mereka sadar dulu, oh ya saya melakukan kesalahan sampai seperti itu, sampai muncul motivasi intrinsiknya. Dan selanjutnya kita juga membiarkan mereka berpikir bagaimana sih cara mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ya, bukan dari kita. Misalkan kamu mencontek, jadi kamu harus tulis saya tidak mencontek lagi 1000 kali misalkan begitu ya. Itu bukan restitusi. Restitusi prosesnya adalah menanyakan dulu, terus mengidentifikasi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi tadi. Setelah itu mengarahkan mereka agar mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka, dan kalau bisa mereka tidak akan mengulangi kesalahan itu Bapak Ibu. Ini yang dianggap paling efektif pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ini kontrol guru yang mana Bapak Ibu? Pernah menghukum? Pernah. Membuat rasa bersalah? Benar. Kok begitu sih? Membuat ibu kecewa, itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Walaupun dengan ada yang memelas ya, tapi itu bersifat menyalahkan siswa. Sebagai teman pernah? Pernah, pasti pernah. Apalagi guru-guru muda ya. Sebagai teman itu cenderung sangat dekat dengan siswa. Sebagai pemantau, kenapa sih kamu mencontek? Apa pelajarannya sulit? Begitu ya. Mencari tahu tapi dengan nada yang memojokkan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah posisi paling ideal juga adalah manajer. Sebelum kita melanjutkan, saya ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, tolong dijawab dengan cepat, dengan suara yang keras. Bisa Bapak Ibu? Bisa, iya.
Awan warnanya putih. Kertas warnanya putih. Whiteboard warnanya putih. Sapi minumnya eh? Oh ya, berarti dengan konsentrasinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya coba lagi yang kedua. Lampu lalu lintas merah, kuning, dan hijau. Daun warnanya, lepong warnanya, harimau warnanya. Oh iya, tidak ada yang jawab rumput ya. Rambut warnanya hitam, awan warnanya, aspal warnanya, kelelawar tidur di wah, jawabannya malam hari. Apa ya kelelawar tidur di malam hari? Siang hari. Ya, tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Hari ini satu luar biasa. Ya, sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada di sini contohnya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini berdasarkan posisi kontrol tadi ya. Kalau sebagai penghukum itu ada hukumannya. Contohnya adalah hormat kepada bendera selama 1 jam. Atau lain membersihkan lapangan tadi ya, tiket 1 minggu, atau hukuman yang lain, atau bisa jadi hukuman verbal ya, memarahi dengan nada emosi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan? Ini nadanya sih bagus ya Bapak Ibu yang mengelas gitu. Tapi itu yang masuk ke dalam hati siswa Bapak Ibu, ternyata nanti akan berbekas. Selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu kali ini ya. Lain-kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini memposisikan sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Selesai upacara kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Itu kita sebagai pemantau. Nah, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, kita tanyanya tidak langsung menghukumnya Bapak Ibu ya, tetapi apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi sehingga siswa sadar dari dalam dirinya sendiri. Tapi posisi kontrol manajer ini kira-kira kesulitannya apa Bapak Ibu? Menurut pandangan Bapak Ibu sendiri, apakah yang menghalangi kita kalau ada anak yang tidak disiplin misalnya ya? Itu kita pengennya sih ya, idealnya memang sebagai manajer, tapi apa kesulitan Bapak Ibu kira-kira? Kesulitannya adalah anak terlalu pendiam ya, mungkin bisa Bapak Ibu ya, anak terlalu pendiam jadi dia tidak mau terbuka dengan ibu gurunya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau dari dalam diri kita sendiri, menurut pendapat saya pribadi ya Bapak Ibu ya, adalah emosi ya. Gurunya kan punya emosi ya Bapak Ibu ya. Kita manusia biasa lah ya, kita mengakui itu. Idealnya memang sebagai manajer, tapi kita punya emosi. Kadang-kadang anak juga kita manusia itu punya kebutuhan sendiri, punya masalah sendiri. Nah, jadi menurut saya yang menghalangi saya sendiri ya, ini curhat dulu, adalah emosi. Bagaimana kita mengontrol emosi kita dulu. Jadi untuk melakukan penerapan restitusi ini, kita harus pintar-pintar mengatur emosi dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya
posisi kontrol apakah aku, silakan dijawab ya Bapak Ibu ya, kecewa sekali dengan kamu sebagai apa tadi? Iya, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman, ya. Ini hukuman verbal berarti ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu ya, teman. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita tadi tahu ya tentang posisi kontrol guru, kita membahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira apakah ada yang tahu kenapa sih sekarang namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Pak Iman silakan. Coba. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena untuk keyakinan kelas itu berasal dari ide siswa, sedangkan peraturan itu adalah produk jadi dan lebih kuat keyakinan kelas. Boleh tepuk tangan untuk Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Iman atas pendapatnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya betul sekali ya Bapak Ibu, alasannya karena keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan jajak pendapat dengan siswa, ya, atau keyakinan sekolah sekarang bisa dibuat. Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu berasal dari satu pihak saja. Biasanya sekolah membuat peraturan, kelas membuat peraturan itu ya. Jadi sekarang lebih efektif kita membuat keyakinan kelas. Karena pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ciri-cirinya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, alhamdulillah kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas 2 tahun dari sini ya. Ini tahun pelajaran 2023-2024. Gambar yang pertama adalah gambar keyakinan kelas kami, kelas 5. Pertama di kelas 5 sudah ada. Itu yang pertama, berdoa sebelum dan setelah beraktivitas. Yang kedua, mari membantu kapanpun kita bisa. Jaga kebersihan ruang kelas kita, bicara dengan sopan kepada orang lain. Mari lakukan yang terbaik dan tugas selesai tepat waktu. Menghormati sesama teman, disiplin berpakaian. Kita ucapkan tolong dan terima kasih. Kita belajar dan bermain dengan aman. Untuk keyakinan kelas ini, kalau memang dianjurkan tidak memakai kalimat negatif ya Bapak Ibu ya, menggunakan kalimat positif. Maksud dari kalimat negatif itu apa Bapak Ibu? Ada kata tidak atau jangannya. Itu kita hindari dalam keyakinan kelas. Jadi tidak ada kata tidak dan jangan. Kita ganti. Misalnya jaga kebersihan ruang kelas kita, biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Itu ganti dengan kata-katanya jaga kebersihan ruang kelas kita, atau biar hebat lagi ruang kelas bersih tidak semua. Itu bisa Bapak Ibu. Tidak usah formal-formal dalam keyakinan kelas. Itu sesuai anak saja. Mereka inginnya kata-katanya seperti apa, kita sesuaikan. Gambar yang di samping adalah pada saat diskusi tentang keyakinan kelas. Ya, mereka dibiarkan untuk berpendapat. Karena kita mengajar di SD ya Bapak Ibu, dalam praktek kemarin
anak-anak juga seperti itu. Apa ya namanya? Mungkin pendapatnya jangan membuli, jangan membuang sampah sembarangan, jangan apalagi tidak memakai seragam, misalnya seperti itu ya. Kita tampung dulu pendapat mereka, kita olah menjadi kalimat positif karena usia mereka belum tahu itu kalimat negatif, kalimat positif ya. Yang penting aturan yang mereka mau seperti ini. Tapi juga dengan persetujuan mereka, jangan membuang sampah sembarangan misalkan. Nanti kita sebagai guru menampung dulu tampung ya pendapatnya. Kalau pendapat kamu guru ganti ini boleh apa tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka merasa dihargai, pendapat mereka merasa dipakai ya. Jadi mereka akan ingat tentang keyakinan kelas yang mereka yakini sendiri. Selanjutnya 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh-contoh menstabilkan identitas ya Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan dalam keseharian kita sebagai guru. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu kita menstabilkan identitas tahapan seperti itu ya. Untuk mengizinkan siswa, tahap pertama adalah menstabilkan identitas, bisa memilih salah satu dari kalimat-kalimat tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, sebelum saya melanjutkan, saya minta 2 orang maju. Putri, sini terayu, maju sama Mas Dek. Ya, ini tentang motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Mas Sidik itu punya sesuatu yang berharga. Dia genggam tangannya, itu ada sesuatu yang berharga sama emas lah ya. Sekarang sedakin apa namanya tabungan emas ya, misalkan ini ya. Nah, Putri ini dengan segala kemampuannya akan meraih Mas Sidik agar dia membuka tangannya. Nah, yang paling bisa meraih kan Putri ya. Ya, silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Mas Sidik mengenal. Silakan Putri. Rayuannya kita ingin tahu rayuan Putri. Udah banyak anak. Coba dong itu udah banyak dibuka. Katanya beli. Coba dibuka itu ada banyak itu coba ingin tahu gambarnya itu ada apanya. Coba tolong dibuka sedikit demi sedikit. Buka. Buat apa Putri buka? Kan pengen tahu itu isinya apa, jadinya pengen tahu itu banyak isinya ya apalah. Nah, semacam tadi ngomongnya katanya emas apa
Ya ingin tahu dong. Coba pengen tahu apa yang kan banget Putri. Hah? Ya ingin tahu dong. Iya. Oke, buka apa enggak ya? Ya kalau dibuka nanti kalau isinya apa mau diapain? Ya bisa diambil lah, bisa dipegang. Kayak apa yang dibuka sekarang ya? Ya bagus. Perlahan. Oke, coba saya buka. Ternyata masih pendiriannya kurang kuat. Tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Iya, berarti Putri itu sangat apa yang namanya ya, sangat pintar sekali dalam merayu ya. Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kalau kita berkeinginan keras dalam hati, itu tidak akan ada yang bisa merayu kita untuk merubah diri kita. Itu berkaitan dengan motivasi intrinsik ya. Setelah itu menanyakan keyakinan, ini proses yang terakhir. Jadi tadi proses pembuatan restitusi itu kita memahami posisi kontrol dulu, membuat keyakinan keras sehingga siswa sudah tahu yang mereka yakini itu apa saja. Jadi kita bisa menanyakan pada saat tahap menanyakan keyakinan ini. Contoh kalimatnya, apa keyakinan keras kita? Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu tahapan terakhir dalam restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Selanjutnya saya akan menampilkan video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Apa itu dunia? Kamu kalian bagaimana? Dan apa yang akan melakukan? Baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sekarang coba kamu pikirkan, apa sih manfaat kamu hidup di situ? Lalu mulut yang kamu lakukan berarti benar atau salah? Ini kenapa kamu bolos? Ya, sekarang kamu sudah tahu kan? Apakah masih mau bolos lagi pertanyaan? Ya, untuk kedepannya bila pada ibu sudah matang, apa yang akan kamu lakukan, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan jelas melakukan sertifikasiku untuk memperbaiki kesalahan saya akan
Boleh sekali ya. Baik, semoga kamu bisa belajar dengan bersama. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Suka dari SD 1. Saya senang karena guru tidak mengikuti saya, tetapi saya sadar saya salah dan saya tidak akan lolos lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu kenapa betul kamu ke sini? Iya, kemarin aku sakit. Wah, coba ceritakan bagaimana kamu kejadiannya. Iya, Bu, terus saya mau sekarang itu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik, sudah mau mengaku kesalahan kamu. Tapi kenapa kamu sampai mencontek? Karena menjalani hidup seperti dan kata dia tapi saya memutuskan untuk mendapatkan saya mengaku. Tindakan itu kamu kenapa, Pak? Menurut saya, itu karena saya untuk makanya, apa yang akan melakukan tentang kalian? Saya akan baca terus pasti akan melakukannya. Terus apa yang akan kamu kembali ke sana? Saya akan minta maaf terima kasih. Ya sudah, kamu boleh masuk kelasnya. Jangan lupa minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, nama saya Ana dari SD 1. Saya senang karena di sini dalam hari saya akan belajar pikiran agar nama saya bagus. Wassalamualaikum. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Itu tadi contoh dua kasus. Yang pertama adalah kasus Siva yang membolos saat Bapak Ibu gurunya rapat, dan yang kedua Adia yang contek pada saat ulangan harian agama Islam. Ya, itu bisa Bapak Ibu adopsi Bapak Ibu ya, apabila menemui permasalahan yang sama bisa diadopsi dan dipraktekkan di dalam kelas. Selanjutnya ya, konklusi atau kesimpulan pada hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar pendidikan nasional. Ya, sudah sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Ratna atas waktunya. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan ada 3 tahapan restitusi ya, sedikit restitusi. Itu yang pertama menstabilkan identitas, terus memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Apakah 3 tahapan itu dapat diacak atau tidak, seperti itu? Terima kasih.
Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah itu bisa dilacak? Menurut saya itu tidak bisa dilacak, Bapak Ibu. Itu adalah tahapan. Ibaratnya kita berjalan ya, berjalan itu kan ada tahapan-tahapan. Kita lewat sini dulu, atau lewat sana dulu ya. Itulah tahap dari segitiga restitusi. Yang pertama memang menstabilkan identitas terlebih dahulu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Mungkin ada pendapat yang berbeda atau sama? Iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. 3 tahapan segitiga restitusi itu memang tahapannya seperti itu dari awal sampai akhir. Kalau kita melaksanakan ya dari nomor 1 sampai nomor 3, begitu Bu Yani ya. Ya. Soal pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, Pak Iman silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Kalau itu dilaksanakan di kelas bawah, kelas 1 itu bagaimana? Terima kasih. Ya, untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas bawah ya Bapak Ibu, kita sebagai guru sekolah dasar, murid-murid kita ini masih kecil-kecil Bapak Ibu, termasuk khususnya ya kelas 1, 2, atau 3, mereka masih suka tidak bisa berpendapat atau apa, kita mancing Bapak Ibu, kita mancing mereka. Misalkan kita menampilkan beberapa tindakan misalkan ya, contohnya kita menampilkan gambar seperti itu saya, gambar seseorang sedang berkelahi misalkan. Apa ini boleh anak-anak? Masih mereka jawabnya tidak boleh. Jadi kita buat kesepakatan ya, kalau di kelas kita saling menghormati sesama teman gitu ya. Jadi kita saja, kita menyajikannya dulu, memancing dulu. Karena mereka masih kesulitan untuk berpendapat, kita bisa memancing dengan gambar seperti kita lihat. Kita munculkan lagi gambar ulangan kelas motor, karena siswanya buang sampah sembarangan. Kalau seperti ini terjadi di kelas kita, kira-kira nyaman apa tidak anak-anak? Mereka pasti jawabnya tidak nyaman. Boleh Bu Guru ambil untuk keyakinan kelas kita? Mesti boleh ya. Jadi kita sepakati keyakinan kelas kita adalah setiap membuang sampah itu pada tempat sampah. Itu kira-kira Pak Iman? Ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya tutup diseminasi ini, saya atas nama pribadi memohon maaf apabila ada kata atau perbuatan saya kurang berkenan. Dan terima kasih sekali lagi sudah membersamai saya sampai sejauh ini. Untuk penutupannya boleh pakai pantun lagi Bapak Ibu? Jangan lupa cakep ya. Jalan-jalan mengkali diri. Beli ikan tapi jatuh. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.